Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit review untuk jalannya pertandingan antara Dewa United dengan Persik Kediri, di mana Persik Kediri berhasil ya mempertahankan tren positifnya di musim ini dengan tidak terkalahkan ya sebagai tim tamu. Dan kali ini Persik Kediri ya kembali lagi memetik 3 poin dari tim tuan rumah Dewa United. Walaupun secara stadion ini netral lah ya, karena bermain di Stadion Pakansari Bogor. Tapi intinya Persik Kediri harus jauh ke Bogor dari Jawa Timur. Sedangkan Dewa United ya base-nya kan masih di Tangerang gitu. Jadi nggak terlalu jauh untuk perjalanan ke Bogor. Ya, jadi untuk Dewa United kalau kita lihat dari line up-nya, di sini tidak ada nama Jaja, lalu tidak ada nama Egy yang masih membela timnas. Tapi kalau dalam sisi formasi atau pemain yang diturunkan, sebetulnya Dewa United nggak terlalu banyak pusing ya. Karena di sini ada Purba yang bisa menjadi gelandang bertahan, lalu Mesidoro, lalu ada Taise Marukawa sebagai penopang Alex Martins, karena di sini ada Altabala dan Novi Andani ya yang lebih condong didorong ke penyerangan. Nah, sedangkan untuk Persik Kediri di sini cukup menarik bahwa Rospide mencadangkan Bayu Otto. Artinya Valente lebih didorong sebagai gelandang serang, dan di sini Persik Kediri kalau saya bilang menurunkan 2 pivot ya atau gelandang bertahan, ada Vano dan juga ada Rohichan. Mungkin ini juga bagian dari strateginya Rospide, karena kita tahu bahwa Dewa United ini sangat kuat sekali di sektor tengah. Ya, ada Mesidoro dan Marukawa yang ya seringkali di Persis Solo untuk Mesidoro, lalu di PSIS Semarang untuk Marukawa. Ini 2 pemain yang serba bisa. Jadi ditaruh di sayap bisa, di tengah atau sebagai gelandang serang juga bisa. Jadi ini mungkin counter yang dilakukan oleh Rospide dengan menurunkan 2 pivot. Nah, untuk kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama, di awal-awal menit seperti biasa Dewa United sebagai tim tuan rumah langsung mengambil alih permainan, berapa kali melakukan bola possession, dan seringkali juga terlihat kalau sektor tengah dari Persik Kediri ini sangat kuat. Ya, jadi ini memperlihatkan kalau kerjasama Mesidoro dengan Marukawa itu berapa kali sering gak berjalan dengan baik. Ya, lalu penampilan bek kanan dari Persik Kediri ya, ini saya jujur baru nonton Dede Safari ya kalau nggak salah namanya. Ini bermain cukup bagus di sektor kanan sambil menunggu Agil ya, yang kemarin saya lihat di beritanya lagi habis operasi. Ya, jadi Dede Safari ini bermain cukup bagus. Nah, lalu di sektor kiri di posisinya Yusuf, justru di pertandingan kali ini ya, kalau menurut saya ini menjadi titik kelemahannya Persik. Karena berapa kali justru penyerangan Dewa United ini lebih banyak berhasil masuk itu dari sektornya Yusuf. Ya, jadi memang di sini terlihat kalau Dewa United sudah sangat sulit untuk menembus area tengahnya Persik. Artinya strategi yang dilakukan oleh Rospide menurunkan 2 gelandang bertahan, boleh saya bilang berhasil. Nah, lalu kita lihat ketika proses gol Abioso tercipta pada menit ke-15 dan 30, itu assist dari Ezra Walian ya cukup bagus, di mana Abioso gol pertama posisinya sangat bagus ketika melakukan manuver atau intercept masuk ke dalam. Ini pemain yang saya sudah bilang dari 2 musim lalu, ini pemain cukup bagus Abioso, karena saya mengikuti ketika Abioso masih membela Persela Lamongan. Ini saya mengikuti cara permainannya, ini visinya bagus. Lalu ditambah Ezra Walian di sebelah kiri. Kalian pasti tahu kalau saya sudah bahas Ezra Walian ke Persik waktu itu ya di video ya sudah lama. Saya mengatakan kalau Ezra Walian ini visinya juga bagus. Ya, di pertandingan ini kalian bisa lihat kerjasama dari Ezra Walian dan juga Abioso ini cukup berjalan maksimal. Ya, lalu sebetulnya Ezra Walian juga ada peluang emas ya, yang melakukan flashing tapi masih kepegang oleh Sonny Stephen karena posisinya on target. Jadi 2 gol yang tercipta menurut saya dari Persik Kediri adalah proses counter attack. Di pertandingan ini memang ya Persik Kediri 2 golnya ini prosesnya counter attack lah ya. Lalu gol kedua dari Abioso itu headingan ya cukup bagus. Ini kembali lagi membuktikan bagaimana Abioso dan Ezra yang memiliki visi yang bagus, positioning yang bagus. Ini Abioso bisa ya headingannya itu cukup bagus. Padahal kan postur tubuhnya nggak terlalu tinggi. Tapi positioning untuk mencari pergerakan tanpa bola ini ya sangat bagus ya. Ezra Walian juga cukup cermat ketika mengirim bola yang memanjakan Abioso ya. Jadi 2 gol yang tercipta dari Persik Kediri ini membuktikan kalau Abioso dan Ezra ini merupakan pemain yang visinya bagus
Ya, Vergonzi juga pergerakan tanpa bolanya juga oke, walaupun di pertandingan ini ya memang sedikit kesulitan ya Vergonzi untuk mendapatkan banyak peluang. Lalu saya juga ingin menyoroti peran dari Sevalente. Ya, beberapa pertandingan terakhir saya nonton Persik Kediri bermain itu terlalu mengandalkan Sevalente. Artinya alur serangan permainan Persik itu banyak ya boleh dibilang terhambat ya karena terlalu mengandalkan Sevalente. Nah, di pertandingan kali ini melawan Dewa United, semoga untuk kedepannya para pemain Persik Kediri bisa bermain seperti ini lagi. Jadi nggak terlalu mengandalkan ya di sisi tengahnya Sevalente, tapi lebih mobile. Karena di pertandingan ini bukannya Sevalente bermain jelek, bukan. Tapi semua lini dari Persik Kediri itu hidup. Sevalente juga bermain bagus, terutama di babak kedua. Perannya lebih terlihat lagi ketika beberapa kali berhasil mengirimkan passing-passing manja. Ya, lalu gol yang tercipta juga untuk Sevalente di babak kedua, yaitu memang ada kesalahan dari Altabala ya, lalu ada kesalahan juga dari golnya Abioso pertama itu dari ya, Reva Adi yang telat ya. Jadi memang Reva Adi juga sudah berapa kali melakukan blunder pada saat membela Persebaya. Ya, jadi kembali lagi saya katakan kalau Persik Kediri bisa bermain lebih optimal ya, permainannya yang harus seperti ini karena mobile, semua lini terlihat. Man of the match di pertandingan kali ini jelas Abioso kalau menurut saya. Lalu yang kedua Ezra Walian. Yang ketiga saya bilang ya Dede Safari. Penampilan Dede Safari ini sangat bagus. Berapa kali berhasil menutup ya pergerakan dari Altabala. Ya, dari babak pertama, babak kedua sampai diganti. Penampilannya sangat konsisten. Padahal saya baru lihat permainan Dede Safari itu di pertandingan kali ini. Ya, lalu saya bilang mungkin rating terendah atau nilai terendah ya yang bermain selama 90 menit, bukan yang sebagai pemain pengganti ya. Itu Yusuf, karena di pertandingan ini Yusuf masih belum terlihat optimal, apalagi di pertandingan sebelumnya ketika Persik menghadapi PSPS Biak Numfor ya, ini kalah di kandang sendiri. Itu ya terlihatlah berapa kali dalam pertandingan terakhir Yusuf ini masih belum optimal ya. Jadi semoga untuk Yusuf bisa lebih optimal lagi karena 2 gol yang tercipta dari Dewa United itu ketika Dede Safari sudah digantikan oleh Fafa. Ya, mungkin Dede Safari juga mengalami kecapean atau ada kram, jadi ya Rosbide terpaksa harus menurunkan Fafa sebagai bek kanan. Dan ya terlihatlah ketika Dede Safari diganti, gol pertama dari Mitrevski ya, itu kalau nggak salah Altabala itu asisnya sangat free. Lalu gol dari Alex Martins itu juga kembali lagi headingan, yaitu asis dari Angelo. Jadi ya kesimpulan untuk saya, Persik Kediri bermain menurut saya lebih mobile. Semua lini hidup, gak terlalu mengandalkan Sevalente. Karena ini menurut saya cukup bagus ketika pemain Persik Kediri gak mengandalkan penyerangan lewat Sevalente doang, tapi di pertandingan ini lebih mobile. Lalu permainan counter attack-nya juga cukup bagus. Berapa kali Persik Kediri itu lebih tenang untuk memegang bola daripada pemain Dewa United. Memang kondisinya Dewa United tertinggal, tapi dari cara memegang bola, menguasai bola possession itu terlihat lebih terburu-buru daripada Persik. Kalau Persik masih terlihat santai untuk melakukan bola possession. Ya, ini kelebihan dari Persik. Tapi menurut saya ada kelemahan yaitu di sektor Yusuf ya. Kesimpulannya ini berapa kali Dewa United banyak peluang, sebetulnya banyak peluang emas dari Alex Martins. Kalau boleh saya katakan di pertandingan ini harusnya Alex Martins bisa menciptakan hat-trick kalau itu tendangannya bisa on target semua. Karena berapa kali Dewa United juga banyak peluang. Ini kan membuktikan kalau umpan-umpan silang dari Dewa United itu menjadi berapa kali titik lemahnya Persik Kediri. Jadi semoga dengan hasil kemenangan ini tetap ada evaluasi yang harus diberikan oleh Rosbide bahwa umpan-umpan silang atau umpan-umpan tinggi ya ini masih berapa kali menjadi momok yang berbahaya untuk pertahanan Persik Kediri. Ya, paling ini aja video yang saya bisa bahas untuk Persik Kediri dengan Dewa United. Setelah ini Persik akan menghadapi Persib Bandung ya. Ini akan seru ya karena bermain di kandang sendiri tanggal 28 kick off-nya jam 7 malam. Setelah itu lawan PSM, lawan PSIS, lalu lawan Persija. Ya, jadi 4 pertandingan ke depan termasuk tadi lawan Dewa United. Persik Kediri ini jadwalnya sangat padat. Ya, jadi selamat untuk Persik Kediri yang memperoleh 3 poin. Semoga dengan hasil ini Persik Kediri terus berproses, terus melakukan evaluasi terutama dari sektor belakang karena ya tadi ya kesimpulan yang saya sudah berikan
terutama posisi Yusuf semoga bisa lebih optimal lagi. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.